Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bab 2 sub A. Tujuan pembelajaran hari ini adalah bahwa setelah selesai pembelajaran, kalian dapat pertama, memahami kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan yang kedua, hubungan pembukaan dengan Proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, nanti kita akan mempelajari mengenai konstitusi atau nama lainnya yaitu hukum dasar, dan hukum dasar dibagi menjadi berapa, serta apa dari penjelasan pembagian dari hukum dasar tersebut ya. Kita mulai dari nomor 1, yaitu bahwa konstitusi atau hukum dasar adalah hukum yang mendasari peraturan perundang-undangan di suatu negara. Jadi itu ditulis hukum dasar tersebut menjadi dibagi menjadi dua, yaitu hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Nah, hukum dasar tertulis contohnya Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar dapat dicontohkan yang sedang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kenapa 1945? Karena Undang-Undang Dasar ini disusun dan disahkan tahun 1945. Sistematika atau bagian-bagian dari Undang-Undang Dasar NRI tahun 45 itu ada dua, yaitu sebelum diamandemen atau sebelum diubah ya anak-anak, dan sesudah diamandemen. Jadi kalau yang sebelum diamandemen atau sebelum diubah itu asli dibentuk tahun 45. Ada 3 bagian, yaitu pembukaan, yang kedua batang tubuh, dan yang ketiga penjelasan. Kalian bisa melihat itu pembukaan terdiri dari 4 alinea, bagaimana dengan batang tubuh juga ada itu ya, sampai penjelasan. Nah, kemudian pada tahun 1999 itu mulai diadakan amandemen atau perubahan, yang kemudian diamandemen sampai 4 kali. Nah, sistematikanya bagaimana? Itu terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama pembukaan dan yang kedua pasal-pasal ya. Jadi perbedaannya, sebelum diamandemen ada 3 bagian, sesudah diamandemen hanya 2 bagian. Nah, bagaimana ketentuan mengenai sistematika Undang-Undang Dasar 45 itu ternyata ditegaskan di pasal 2 aturan tambahan. Nah, bunyinya, dengan ditetapkannya perubahan setelah diamandemen Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Ya, kemudian kita ke konvensi. Apa itu konvensi? Nama lainnya adalah hukum dasar yang tidak tertulis. Pengertian konvensi adalah aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Jadi dalam praktek penyelenggaraan negara itu ada dasar hukum, walaupun itu tidak tertulis tapi selalu dilaksanakan ya. Contohnya, setiap tanggal 16 Agustus siapapun Presiden Republik Indonesia itu harus melaksanakan pidato kenegaraan di depan sidang DPR. Jadi mau itu Jokowi presidennya atau sebelumnya itu SBY, sebelumnya lagi itu Mega, kemudian maupun Gus Dur, itu semuanya melaksanakan kegiatan ini walaupun tidak dituliskan atau tidak tertulis. Nah, sekarang kita akan ke hubungan proklamasi dengan pembukaan. Nah, teks proklamasi ini yang diketik oleh Sayyidul Malik ada 2 alinea. Yang pertama, alinea pertama adalah kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Alinea kedua berbunyi hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, alinea di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu terdiri dari 4. Kalau di proklamasi hanya 2. Hubungannya bahwa alinea pertama proklamasi dirinci di alinea ke-1, 2, dan 3 pembukaan. Sedangkan alinea kedua proklamasi dirinci di alinea ke-4 pembukaan ya. Jadi makna yang terkandung dalam pembukaan 45 itu merupakan amanat dari proklamasi. Artinya bahwa proklamasi kemerdekaan itu dirinci di pembukaan. Nah, kenapa pembukaan itu tidak diubah? Tadi kan
Yang diubah itu pasal-pasalnya, babnya ya. Tapi kalau pembukaan itu tidak diubah, karena kalau mengubah pembukaan berarti mengubah negara Indonesia atau membubarkan negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 ya. Terima kasih anak-anak, itu saja.